Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dalam mata kuliah Manajemen Operasional 2. Perkenalkan, nama saya Sudah Alif Darmawan, didampingi oleh rekan saya, Mbak Sri Lestari dan juga Mbak Siti Nurhalisa. Di sini kita akan menjelaskan terkait pembahasan tugas kelompok dalam matkul Manajemen Operasional 2, yaitu yang pertama dipersilahkan kepada Mbak Siti untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Mas Suri Alif. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode yang pertama, yaitu faktor rating atau faktor penilaian, di mana lokasi ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting dan dinilai untuk masing-masing lokasi, kemudian lokasi yang mempunyai nilai tertinggi yang dipilih. Untuk menentukan faktor tersebut, kita menggunakan rumus nilai total, yaitu bobot dikali skor. Untuk faktor penilaiannya, kita ada biaya tenaga kerja, akses bahan baku, transportasi, kedekatan pasar, dan infrastruktur. Untuk kotanya, kita ada beberapa kota yang dipilih seperti Bandung, Garut, Tasik, dan Cirebon. Untuk bobot per faktornya, ada biaya tenaga kerja 30%, akses bahan baku 25%, transportasi 20%, kedekatan pasar 15%, dan infrastruktur 10%. Untuk Bandung, dengan biaya tenaga kerja skornya 80 dan sehingga nilai totalnya itu 24. Untuk akses bahan baku dengan skor 75 sehingga nilai totalnya 18,75. Untuk transportasi dengan skor 90 sehingga nilai totalnya 18. Untuk kedekatan pasar dengan skor 85 sehingga nilai totalnya itu 12,75. Dan untuk infrastruktur dengan skor 90 sehingga nilai totalnya adalah 9. Dan untuk keseluruhan nilai total untuk Bandung yaitu 82,5%. Untuk selanjutnya yaitu Garut. Yang pertama ada biaya tenaga kerja dengan skor 85 sehingga nilai totalnya 25,5, akses bahan baku dengan skor 70 sehingga nilai totalnya 17,5, transportasi dengan skor 70 sehingga nilai totalnya 14. Untuk kedekatan pasar skornya 65 sehingga nilai totalnya 9,75, dan untuk infrastruktur dengan skor 75 sehingga nilai totalnya adalah 7,5. Dan untuk keseluruhan nilai total Garut yaitu 74,25. Selanjutnya ada Tasik. Yang pertama ada biaya tenaga kerja dengan skor 75 sehingga nilai totalnya 22,5, akses bahan baku 85 sehingga nilai totalnya 21,25, ada transportasi dengan skor 75 sehingga nilai totalnya 15, untuk kedekatan pasar dengan skor 70 sehingga nilai totalnya 10,5, dan untuk infrastruktur dengan skor 70 sehingga nilai totalnya 7. Untuk keseluruhan nilai total Tasik yaitu 76,25. Yang terakhir ada Cirebon. Untuk biaya tenaga kerja, Cirebon dengan skor 70 sehingga nilai totalnya 21, akses bahan baku dengan skor 80 sehingga nilai totalnya 20, transportasi dengan skor 85 sehingga nilai totalnya 17, kedekatan pasar dengan skor 90 sehingga nilai totalnya 13,5, dan terakhir ada infrastruktur dengan skor 80 sehingga nilai totalnya 8. Untuk keseluruhan kota Cirebon, nilai totalnya yaitu 79,5. Nah, berdasarkan metode faktor rating tersebut, Bandung adalah lokasi yang terbaik karena memiliki nilai yang paling tertinggi yaitu 82,5. Terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk ke metode yang kedua oleh Mbak Sri. Oke, baik. Terima kasih. Yang berikutnya yaitu metode kedua, metode titik impas lokasi atau break even. Yaitu metode yang digunakan untuk menentukan lokasi yang paling cepat mencapai titik impas atau sering disebut BEP. Dalam kasus ini terdapat 4 alternatif lokasi, yaitu Bandung, Garut, Tasik, dan Cirebon. Masing-masing lokasi memiliki biaya tetap dan biaya variabel yang berbeda. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus BEP. Next, Mas. Rumus BEP-nya yaitu biaya tetap dibagi selisih harga jual dengan biaya variabel. Yang pertama,
terlihat Bandung memiliki BEP sebesar 62.500 unit, Garut sebesar 66.667 unit, dan Tasik sebesar 64.286 unit. Terakhir, Cirebon sebesar 61.111 unit. Next, Mas. Maka dilihat dari perbandingan, yaitu semakin kecil nilai BEP, maka semakin cepat perusahaan mencapai titik impas atau balik modal. Oleh karena itu, oleh karena itu, dapat disimpulkan lokasi terbaik berdasarkan metode ini, metode titik impas, yaitu adalah lokasi Cirebon, karena memiliki nilai BEP paling rendah, sehingga lebih cepat mencapai balik modal. Next. Untuk yang berikutnya yaitu metode ketiga, yaitu metode transportasi. Metode ini digunakan untuk menentukan distribusi barang dengan biaya minimum, yaitu pertama menentukan distribusi barang paling efisien dengan menggunakan tabel transportasi. Pada tabel transportasi seperti yang kita lihat, dari Bandung ke Bekasi 8 per unit, dari Bandung ke Bogor 6 per unit, dari Bandung ke Karawang 10 per unit, dengan total supply 300, kemudian dari Garut ke Bekasi 9 per unit, dari Bandung ke Bogor maksudnya 7 per unit, dari Garut ke Karawang 8 per unit, dengan total supply 250. Dengan permintaan ke Bekasi 200, ke Bogor 150, ke Karawang 200, totalnya 550. Oke, Mas, next. Setelah menentukan tabel transportasi tadi, kita menentukan alokasi biayanya dengan metode list cost. Langkah pertama yaitu dengan memilih biaya terkecil pada tabel transportasi. Terlihat pengiriman dari Bandung ke Bogor dengan biaya 6 per unit. Karena permintaan Bogor sebesar 150, maka dialokasikan 150 unit dari Bandung ke Bogor. Next, Mas. Langkah berikutnya adalah memilih biaya terkecil yang berikutnya, yaitu dari Bandung ke Bekasi dengan biaya 8 per unit, sehingga sisa kapasitas dari Bandung dialokasikan sebesar 150 unit ke Bekasi. Maka kita lihat sisanya yaitu adalah 50 unit ke Bekasi dan 200 unit ke Karawang. Next. Distribusi airnya terlihat dari Bandung paling efisien yaitu dari Bandung ke Bekasi 150, dari Bandung ke Bogor 150 dengan total supply 300, dan dari Garut ke Bekasi 50, dari Garut ke Bogor terpenuhi dengan dikirimnya dari Garut ke Karawang. Total supply 250. Sehingga next. Nah, sehingga total biayanya yang paling minimum bisa kita lihat dari Bandung ke Bekasi 1.200, dari Bandung ke Bogor 900, dari Garut ke Bekasi 450, dari Garut ke Karawang 1.600. Maka dengan menggunakan metode list cost, distribusi barang yang paling efisien adalah dari Bandung memasok Bekasi dan Bogor, dari Garut memasok Bekasi dan Karawang, sehingga perusahaan memperoleh total biaya transportasi paling minimum sebesar 4.150. Ya, mungkin dari saya sekian. Selanjutnya, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari Mbak Siti dan juga Mbak Sri. Untuk metode yang keempat ini adalah metode center of gravity atau pusat gravitasi. Metode ini untuk menentukan lokasi mana sih yang optimal atau meminimalkan total biaya distribusi tertimbang berdasarkan volume ke seluruh distributor. Adapun rumus yang diketahui yaitu untuk titik X center of gravity yaitu delta X1 kali WI dibagi dengan delta WI. Untuk Y-nya adalah rumusnya delta YI dikali WI dibagi dengan delta atau jumlah dari WI, di mana XI dan YI adalah koordinat lokasi dan WI merupakan volume pengiriman. Diketahui di soal untuk kota Bekasi, Bogor, Cirebon, dan Bandung, sudah terdapat titik koordinat X dan Y, sebagaimana tertampil, dan juga volume. Untuk itu kita cari untuk masing-masing bobot X dikali dengan W atau Y dengan W.
sehingga diperoleh X dikali W, atau untuk mengetahui koordinat yang terbaiknya, maka kita kalikan X dengan W sebesar 5 dikali 300 untuk Bekasi diperoleh 1.500. Kemudian untuk koordinat Y dikalikan dengan volume atau W, yaitu 8 dikali 300, sehingga menghasilkan 2.400. Untuk rumus pada kabupaten atau kota berikutnya, yaitu pada Bogor, diperoleh X kali W, yaitu 4 dikali 200 diperoleh 800, kemudian untuk Y dikali W diperoleh 6 kali 200 sama dengan 1.200. Untuk kota Cirebon, yaitu diperoleh rumus X kali W yaitu 2.000 dan Y dikalikan dengan W 1.250. Untuk kota Bandung, diperoleh hasil X dikali W sebesar 2.100 dan Y dikalikan W sebesar 2.450. Kemudian kita peroleh untuk total dari volumenya, kita jumlahkan volume dari Bekasi, Bogor, Cirebon, Bandung diperoleh sebesar 1.100. Kemudian untuk delta X kali W diperoleh 6.400. Total dari 1.500 ditambah 800 tambah 2.000 tambah 2.100. Kemudian untuk sigma Y dikali W diperoleh nilai 7.300, merupakan penjumlahan dari 2.400 ditambah 1.200 ditambah 1.250 ditambah 2.450. Untuk perhitungannya, kita masukkan angka-angka yang telah kita peroleh tersebut ke dalam rumus. Untuk titik X optimalnya sama dengan 6.400 dibagikan dengan jumlah volume sebesar 1.100, sehingga diperoleh 5,818, atau kita bulatkan menjadi 5,82. Untuk titik lokasi Y yang optimal, kita peroleh jumlah dari Y dikali W yaitu 7.300 dibagi dengan jumlah volume 1.100 sama dengan 6,636, atau kita bulatkan